Welcome to my channel Ude Raya Garden Farming yang membahas tanaman bibit buah, pertanian, peternakan secara terpadu. Oke, terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Ude Raya Garden Farming. Semoga video yang saya bagikan adalah video yang bermanfaat, video yang mengedukasi, dan video yang memberikan semangat Anda untuk menjalani hari-hari yang indah ini. Oke. Pada pagi ini, Ude Raya Garden Farming sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengawali sebuah usaha. Apapun usaha itu, apalagi usaha yang berhubungan dengan nyawa atau kehidupan. Mulai dari ternak, pembibitan maupun pertanian ya, itu berhubungan dengan kehidupan. Jadi tiga yang akan mendasari dari usaha tersebut yaitu tentang market, tentang manajemen, dan tentang prospek ke depannya. Oke. Dari tiga hal tersebut wajib kita pelajari secara mendalam ya. Karena tidak mungkin kita belajar sambil jalan. Itu akan membutuhkan waktu dan membutuhkan kerja keras yang cukup. Jadi sebelum kita memulai sebuah usaha wajib kita pelajari apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana kita akan menyetok, menyuplai pakan, atau bagaimana kita menyiapkan operasional dana, dan banyak lagi yang perlu diperhatikan ketika kita akan memulai sebuah usaha. Dari tiga hal tersebut sudah cukup mewakili ya. Kita wajib mempelajari apapun yang akan kita kerjakan, mulai dari seperti ini, ayam ini, bagaimana kita menyiapkan pakannya, bagaimana kita menyiapkan kandangnya, dan bagaimana kita akan memasarkannya, dan prospek ke depannya bagaimana. Itu cukup mewakili dari kita akan memulai usaha yang akan dibangun. Seperti ternak yang kita budidaya ini, kita berada di lingkungan yang sedikit padat ya. Jadi kita wajib memperhatikan tentang bagaimana ini nanti kotorannya jatuh dan kita bersihkan larinya kemana. Makanya dari sini saya mengintegrasikan kotoran hewan ini ke tanaman. Jadi tanaman yang kita tanam tidak banyak memakan pupuk kimia. Jadi pupuk-pupuk dari kotoran hewan ini sudah mewakili atau sudah meliputi dari tanaman, kebutuhan tanaman kita maksudnya di sini. Kotoran ayam ini cukup lumayan berbau ya kalau tidak kita bersihkan atau tidak kita berikan pakan-pakan yang sifatnya itu fermentasi. Karena fermentasi di situ karena ada bakteri pengurainya. Jadi ketika kotoran itu sedikit menumpuk, dia tidak akan menimbulkan bau. Tapi di sini kita juga wajib untuk membersihkannya ya. Kita bersihkan, lalu kita tambahkan ke media tanam pada tanaman kita supaya nanti sangat terintegrasi dan bisa memberikan manfaat yang saling melengkapi. Dan tanaman tersebut ketika sudah memulai tumbuh buahnya seperti jambu, seperti tanaman sayuran, itu bisa kita kembalikan ke ayam ini. Ayam yang kita kembangkan seperti ini tidak semata-mata memakan pakan dari pabrikan, tidak. Kita berikan sayuran juga, dia juga cukup lahap memakannya. Bisa diperhatikan ayam ini nanti kita akan berikan cemilannya yaitu sayuran ya, sayuran seger yang kita petik dari sekitaran tanaman tabulabot kita. Dari kotoran ini kita berikan ke tanaman tersebut mendapat tumbuh tanaman yang bagus atau seger. Ujung-ujungnya atau pupus-pupusnya, daun-daun hijau kita berikan ke pakan ayam, kita campurkan, akan dimakan juga sama ayam ini. Jadi disinilah sinergi antara ayam dan tanaman itu saling berkaitan. Siklus ayam kampung pertumbuhannya cukup lambat, membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita murni menggunakan pakan-pakan pabrikan, pasti saya jamin kantong kita jebol ya. Jadi kita harus memberikan pakan-pakan alternatif
sebagai cemilannya. Untuk menu utama pakan ayam ini bisa dari limbah rumah tangga, kita campurkan dengan dedak. Di situ pasti kita tetap mengeluarkan uang untuk membeli dedak atau membeli jagungnya ya. Tapi disinilah kita sedikit mengurangi beban dari kos pakannya. Beda dengan perlakuan DOC seperti ini. DOC itu benar-benar murni saya berikan pakan konsentrat seperti ini yang sudah saya tumbuk, karena ayamnya masih kecil ya, cukup kecil sekali. Wajib kita berikan konsentrat karena dipisah dari indukannya, supaya ayam ini nanti tumbuhnya juga sehat. Jadi kalau kita berikan pakan-pakan alternatif masih belum bisa dicerna oleh ayam ini ya. Jadi harapannya jangan mudah tergiur oleh usaha-usaha yang tidak kita kuasai. Jadi perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum kita akan memulai usaha tersebut. Poinnya di situ ya guys. Ini tanaman jambu kita ini ya, ini tidak kita bungkus, pasti tidak akan selamat dari yang namanya hama lalat buah. Ini seperti ini tidak bisa dimakan karena ini sudah dihinggapi lalat buah. Jadi kita manfaatkan untuk pakan ayam. Disinilah letaknya sinergi juga. Jadi kotorannya kita pupukkan ke tanaman ini, setelah berbuah, buahnya ini bisa kita berikan ke ayam. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari sebelum kita memulai usaha ya, supaya tidak bangkrut kita, tidak jebol keuangan kita dalam budidaya tanaman maupun ternak ya. Apalagi ternak itu makan tiap hari. Beda dengan perlakuan dengan tanaman. Tanaman kita berikan pupuk seminggu sekali atau 10 hari sekali. Beda dengan ayam. Ayam itu tiap hari itu membutuhkan pakan. Jadi kalau kita tidak benar-benar pelajari bagaimana tentang manajemen pakannya, tentang bagaimana market kita jualnya kemana, prospeknya bagaimana ke depannya, insya Allah kita akan jebol ya guys ya. Jadi pelajari dulu, dalami dulu, jangan mudah tergiur dengan hasil yang berlipat, hasil yang lebih. Kita kuasai dulu ilmunya, baru kita mulai usahanya. Mungkin hanya informasi yang bisa saya berikan karena itu yang saya punya. Saya tidak bisa berbagi rezeki atau uang ya, hanya informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa untuk jadikan referensi usaha jenengan ke depannya. Dengan demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen di channel YouTube Ude Raya Garden Farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.